ada yang santri kita ini bahkan sampai juara tingkat internasional di Malaysia, itu desainer baju. Jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod. Siapa itu pencipta? Siapa itu Allah? Bahkan ada yang ditanya, Allah itu siapa? Allah itu, mohon maaf ya, yang berjenggot, katanya seperti itu. Menurut mereka, Allah itu ada berapa? Ada 5, ada 10. Ini menandakan bahwasannya mereka ya sama sekali belum mengenal Islam. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustadz Ayub. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Akbar. Iya, terima kasih banyak atas waktunya dan berkenan dari Rukun Indonesia, Rukun Podcast bisa silaturahmi di pesantren Tahfidz Difabel. Insya Allah. Nah, Ustadz, kita ini kan sebenarnya cukup penasaran ya Ustadz. Mungkin sahabat Rukun juga penasaran. Pesantren Tahfidz Difabel. Ini kan misalnya pesantren sudah khusus nih, ibaratnya kita belajar mengkaji Islam secara lebih dalam. Tahfidz dan Difabel itu berarti memang untuk mewadahi teman-teman dan saudara-saudara kita yang difabel ya Ustaz? Ya, betul. Memang pesantren ini dikonsep untuk teman-teman yang dalam hal ini yang kekurangan dalam pendengaran. Ya, kita sebut dengan tunarungu. Tunarungu. Ya, awalnya pesantren ini yang menginisiasi atau yang memiliki ide pimpinan kami, ya Allahyarham Pak Kiai Haji Lutfi Fatullah. Dulu kita merasa risau, ya terutama di Jakarta, banyak teman-teman tuli yang ingin mengakses untuk pendidikan agama tapi belum ada wadahnya. Waktu itu di bulan Ramadan kita mencari relawan-relawan yang bisa bahasa isyarat, ya, untuk menjadi interpreter ketika ada khutbah Jumat, ada khutbah tarawih di bulan puasa. Kita sudah open recruitment seluas-luasnya tapi nggak ada yang mendaftar. Karena belum ada yang bisa. Belum ada yang bisa dan belum ada tempatnya. Makanya kita sama-sama, terutama beliau, bercita-cita ingin membuat pesantren khusus untuk difabel tunarungu agar teman-teman tuli ini bisa mengakses ya agama Islam, ya belajar agama Islam dengan effort di pesantren. Seperti itu, seperti halnya santri-santri pada umumnya. Iya, maksudnya lingkup pesantren ya. Pesantren. Dan khusus untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dan juga mempelajari ilmu keislaman. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Karena alhamdulillah nih Ustadz, kita dari Rukun Indonesia waktu itu sempat juga silaturahmi di Jogja, di pesantren juga, dan juga di Bandung. Yang di Bandung itu kalau nggak salah tunanetra. Masya Allah Ustadz. Jadi memang kalau sahabat Rukun yang sebelumnya sudah nonton di podcast kita itu sangat terenyuh, kita tuh sangat ibaratnya merasa luar biasa sedih karena bukan karena kita melihat dari saudara kita yang kekurangan, justru kehebatan mereka. Nah, itu dia. Mereka bisa menghafal Al-Quran yang di Bandung itu tunanetra dari membaca Braille. Yang diraba ya. Diraba membacanya, kemudian listening, mendengar. Kita yang diberikan kesempatan untuk bisa mengakses dalam segala hal, tapi ternyata nggak segampang itu, nggak mendapatkan hikmah itu gitu ya. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi kalau misalnya di sini juga dalam naungan Basnas. Basnas, Basis DKI Jakarta. Oh, artinya memang bukan swasta atau misalnya berdiri sendiri gitu, tapi memang disupport sama dan menjadi program dari Basnas sendiri. Santrinya ada berapa Ustaz? Untuk sekarang sementara 14 ya, 14 yang orang perempuan laki? Perempuan, yang laki-laki 9 orang seperti itu. Dan target di tahun ini khusus yang perempuan kita akan menambah menjadi 30 orang. Masya Allah. Dan ditambah belum lagi yang ada juga, kita bukan hanya menerima yang mukim, tapi juga yang menerima yang ingin mendaftar full day juga, pulang pergi seperti itu. Oh, jadi konsep pesantrennya itu bukan pada umumnya bukan yang hanya tinggal di kawasan pesantren, tapi juga yang di luar. Yang di luar juga. Karena kebanyakan, ya mohon maaf ya, mereka ini kan yang teman-teman berkebutuhan khusus, lebih banyak bergantung kepada orang tuanya, terutama di usia yang seperti usia SMP, SMA. Makanya sebagian besar orang tua kayaknya masih belum mampu untuk melepas itu. Makanya ya nggak apa-apa lah
sambil belajar pulang pergi rumah pesantren seperti itu. Jadi proses perlahan Proses. ya, karena memang secara treatmentnya juga bukan konsep pesantren umum gitu Iya. ya kan, ini ibaratnya khusus gitu ya. Khusus, betul. Artinya secara bagaimana mendidik dan proses pendidikannya juga berbeda gitu ya Betul. Ustadz ya. Nah Ustadz, di sini Ustadznya ada berapa orang Ustadz yang ngajar Ustadz? Ya, untuk ustadz di sini ada 3 orang, 3 orang. ustazahnya 2 orang. Jadi berlima ya Ustadz ya. Seperti itu. Bagaimana saat proses belajar mengajarnya itu Ustadz? Oh iya, ini yang menurut kami ya menjadi, sebenarnya kita melihatnya teman-teman mereka itu yang belajar dari kita, tapi sebenarnya secara umum kita yang belajar dari mereka. Oke, mindsetnya kebalik berarti. Kebalik. Ya, pada umumnya memang menganggap murid itu yang belajar dari gurunya, Ya. tapi sebenarnya kita yang belajar dari mereka. Gimana itu maksudnya Ustadz? Kita melihat mereka mungkin secara umum, orang melihat mereka kekurangan. Tapi kami pribadi menyebutnya bukan anak yang berkebutuhan khusus, tapi yang memiliki kemampuan khusus. Kalau orang umum, dia memiliki kemampuan, ya, secara umum pada umumnya misalkan bisa desain grafis, bisa melukis, lain sebagainya, itu wajar karena mereka memiliki ya semua yang mereka butuhkan. Tapi mereka ya dari kekurangan, terlepas dari itu semua, dari pendengarannya, mereka ada yang santri kita ini bahkan sampai juara tingkat internasional di Malaysia, itu desainer baju. Masya Allah. Iya, Internasional itu. internasional. Wow, luar biasa. Dan santri kita sekarang sudah ada yang menghafal Al-Quran kurang lebih 1,5 juz. 7,5 alhamdulillah. Dan itu membutuhkan proses yang panjang. Karena kita tidak sama seperti ya mengajar santri pada umumnya. Ketika kita mengasih aba-aba buat mereka, semuanya perhatikan ke ustadz gitu kan, ya udah satu komando gitu kan. Iya. Kalau mereka nggak bisa. Jadi harus biar mereka itu fokus dulu ke pandangan kita semua, karena mereka mengandalkan komunikasinya dengan isyarat, visual, penglihatan. Berarti kita mengajarkan juga dengan bahasa isyarat. Iya, dengan bahasa isyarat semuanya. Al-Quran isyarat, bahasa isyarat umum, dan isyarat agama. Kalau ketika saya mengajarkan nih, misalkan menjelaskan tentang rukun Islam, ya kan, rukun Islam ada 5. Kalau mereka itu ya sebentar saja, ya kan, menoleh itu sudah putus lagi tuh materinya itu. Iya. Makanya harus satu materi itu sampai 3-5 kali dalam seminggu diulang. Itu yang harus, Masya Allah. ya kita butuh kesabaran yang lebih ya. Dan dari mereka kita belajar arti sebuah kesabaran, ya, arti sebuah rasa syukur, ya kan. Dan ternyata juga proses itu ya membuahkan hasil pada akhirnya. Membuahkan hasil pada gitu. akhirnya. Alhamdulillah. Yang belajar menghafal Al-Quran yang memang bisa menghafal, udah 1,5 juz gitu kan. Yang ibaratnya proses untuk pendidikan Islam yang di hal-hal umum juga bisa. Bisa. Tapi yang tadi masalah desainer tuh diajarkan juga di sini, Ustaz. Kita secara umum di sini mengajarkan apa yang anak-anak sukai. Oh, Dalam hal benar. tertentu. Misalkan di sini ada anak yang suka melukis. Nanti kita panggilkan instruktur, ya kan, seperti itu. Misalkan ada anak yang mahir di bidang desain, misalkan desain grafis, misalkan kita carikan gurunya seperti itu. Jadi kita bukan hanya membekali mereka dari sisi ilmu agama saja, ya, tapi juga soft skill yang dimana nanti setelah mereka selesai dari pesantren, lulus dari pesantren, bahkan kita ke depan mau kuliahkan mereka sampai selesai. Masya Allah. Oh, sampai tahap kuliah Tahap juga kuliah. dibantu. Kita bantu. Sampai mereka bisa mandiri sendiri, ya kan, kita kembalikan ke orang tuanya. Seperti itu. Apakah ada proses pengabdian? Tidak ada pengabdian. Karena di sini kita seperti pada umumnya pesantren, ya kan. Jadi mereka diajarkan ilmu dari kita, nanti mereka yang mengajarkan ke teman-teman yang lain. Masya Allah. Terutama untuk kalangan komunitas tunarungu. Nah, kalau misal dari kacamata Ustaz sendiri, kalau misalnya saya ya pribadi ya, memang mendapatkan banyak masukan bahwasanya salah satu kekurangan bagi saudara-saudara kita yang justru punya kemampuan yang lebih dan khusus, itu kita melihat stigma ya, Ustaz ya. Maksudnya kita sebagai masyarakat, bahkan sebagai keluarga, justru stigmanya itu cenderung negatif. Dan kemudian karena punya stigma negatif itu tidak memberikan porsi pendidikan, sosial, komunikasi, sehingga berimpact juga kepada
saudara kita itu sendiri gitu, Nah, Ustaz. itu dia. Dan ini yang ingin kami sampaikan, ya terutama untuk teman-teman rukun dan juga untuk masyarakat Indonesia secara umumnya, ya jangan pernah melihat untuk anak-anak yang tanda kutip ya berkebutuhan khusus sebagai anak yang memiliki kemampuan yang kurang ataupun tidak dalam hal ini tidak berguna lah begitu, bahkan dikucilkan, ya. Padahal sebenarnya kita belum tahu ada potensi yang terpendam dalam diri mereka. Kalau potensi itu digali. Yang bahkan kita aja sebagai saudaranya belajar menghafal pun belum tentu Allah berikan hikmah untuk bisa menghafal ya. Apalagi ini saudara kita yang punya kemampuan khusus, justru kita tidak support ya di situ. Ya, Ustaz, ya. Dan mereka itu kalau menghafal Quran 3 kali sulitnya dibanding kita. Gimana tuh, Ustaz? Kalau netra, dia walaupun tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Oke. Iya kan? Jadi ibaratnya apapun yang kajian-kajian, kemudian bacaan Al-Qur'an itu bisa sambil menghafal ya. Bisa langsung menghafal. Ya kan? Kalau mereka ya kan sudah melihat, oke, bisa. Tapi tidak bisa didengarkan. Ya kan? Dan tidak bisa diucapkan. Lantas bagaimana untuk mengekspresikan bacaan itu? Itu ya kesulitan tersendiri. Makanya di sini kita menggunakan ya, isyarat hijaiyah seperti itu. Gimana sih, Set? Untuk mungkin sahabat rukun juga pengen tahu tuh. Maksudnya belajar isyarat hijaiyah nih, secara basic ya. Gimana, Set? Ya dari huruf alif ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Jadi misalkan kita baca bismillah nih. Jadi itu per huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillahi. Ar-Rahman, kalau huruf tasydid 2 kali. Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali. Itu mereka menghafal seperti itu. Dan itu berlaku untuk keseluruhan ayat Al-Quran? Iya, berlaku untuk semua ayat Al-Quran. Wah, itu luar biasa beratnya itu, Ustaz. Benar 3 kali itu berarti. Iya. Karena ya ibaratnya kita untuk belajar menghafal itu lewat pendengaran, pengucapan, itu pun butuh durasi yang luar biasa kita berjuangnya ya. Jadi tapi belajar itu dari mana antum, Ustaz? Emang basic antum sebelumnya memang fokus untuk belajar dan mengajarkan itu? Sebenarnya basic yang pribadi sebelumnya memang dari pesantren Al-Quran ya, dan juga bahasa Arab. Tapi untuk Al-Quran isyarat ini kita mengambil isyarat itu dari Taif. Ya, dan kita dulu belajar juga di pesantren, salah satu pesantren pertama tunarungu di Indonesia ya, di Yogyakarta. Kita mengambil isyaratnya dari sana, ya kita belajar dari sana bagaimana proses pembelajarannya dan cara menggerakkan huruf-hurufnya. Itu tidak sembarangan. Ada gerakan khususnya. Berarti memang iya ketika murojaah ya mungkin ya, ketika pengulangan atau mungkin baru membuat pembelajaran baru gitu kan, itu benar-benar harus fokus ya, Ustaz ya. Benar-benar ibaratnya namanya kita, apalagi kita sebagai pelajar, anak-anak kecil gitu kan, sukanya main, fokusnya kurang, itu akan sangat sulit ya untuk belajar itu ya. Betul. Ya sampai sekarang pun saya selaku pengajarnya pun masih kadang keliru gitu mengucap dalam mengisyaratkan huruf-hurufnya begitu. Justru malah nanti yang mengoreksi santrinya. Wah, Masya Allah. Jadi kita yang harus yang mengajar mereka itu harus yang sudah hafal. Karena nggak bisa, karena mereka membacakan per huruf nih isyarat. Jadi kita sudah hafal dulu yang mereka gerakan dari isyarat Al-Quran itu. Jadi kalau yang belum nggak ada basic Al-Qurannya, yang belum hafal belum bisa. Ya, gimana saya mau nyocokin ininya harus membandingkan tangan juga ya isyaratnya seperti apa. Lihat itu kan tangannya ada. Iya, benar. Wah, luar biasa itu. Berapa lama untuk belajar bismillah tadi? Bismillah ya. Anak-anak itu sudah hafal sampai Al-Fatihah secara umum ya. Itu sampai dulu awal-awal datang ke sini sampai 1 minggu itu. 1 minggu. 1 minggu menghafal huruf hijaiyahnya, menghafal Al-Fatihah, Basmalahnya. Karena mereka sama sekali sebelum masuk pesantren belum mengenal. Iya, belum pernah belajar. Belum mengenal, bahkan belum mengenal Allah sama sekali. Oh iya? Dan itu salah satu dari rasa keprihatinan kita. Karena banyak teman-teman yang tunarungu ini
ya mohon maaf belum tahu sama sekali siapa itu pencipta, siapa itu Allah. Bahkan ada yang ditanya Allah itu siapa? Allah itu mohon maaf ya yang berjenggot, katanya seperti itu. Menurut mereka Allah itu ada berapa? Ada 5, ada 10. Ini menandakan bahwasannya mereka ya sama sekali belum mengenal Islam. Nah, dari situlah kita berangkat untuk mendirikan pesantren ini. Masya Allah. Itu mungkin jadi ibaratnya informasi yang sangat menyentuh kita, karena ternyata itu menjadi PR juga setiap kita insan muslim di Indonesia, bahwasanya kalau ada saudara kita yang berkebutuhan khusus itu harus diajarkan ya. Harus diajarkan. Harus ibaratnya diwadahi sosial, komunikasi, bahkan sampai tidak mengenal Tuhannya. Bahkan sampai tidak mengenal Tuhannya. Itu yang luar biasa. Karena mereka secara taklifnya ya mereka harus belajar, karena dari sisi kan sarannya kan akil balik kan. Ya mereka sudah balik dan juga berakal kan. Iya. Cuma bagaimana nih untuk menjembatinnya nih? Ya, jembatannya belum ada nih untuk mereka bisa mengakses pendidikan agama itu. Itu yang kita alhamdulillah hadir di situ. Nah, ketika mungkin kan setiap anak itu kan cara treatmentnya berbeda-beda ya. Ketika antum mengajar kepada santri-santri itu, tingkat kesulitannya tuh sangat berbeda jauh atau memang nggak begitu jauh untuk mengajarkannya? Karena kan mungkin tidak, kalau namanya santri kan tidak hanya mengajarkan bagaimana membaca atau bahasa isyarat tentunya kan, mendidik juga gitu. Nah, ini butuh saya juga agak ini. Karena sebelum kita mengajarkan mereka ini, ya kan, saya pernah testimoni gitu kan, mengajar gitu kan. Dan saya belum mengetahui secara umum karakter anak ini masing-masing. Ternyata pas di awal pas saya terjun gitu kan, enggak bisa kita pure mengajar, menjelaskan dengan isyarat tentunya. Mereka enggak bisa seperti itu. Jadi mereka itu, Mas Akbar, anak-anak tunarungu itu tingkat sensitivitas itu lebih tinggi, tingkat tersinggung itu lebih tinggi. Bahkan ketika saya menjelaskan dengan sedikit mata agak terbuka begitu ya, itu dikira mereka itu marah. Oh. Dan ya biasa saya aja seperti itu gitu kan, dengan ekspresi serius gitu kan. Ternyata tidak bisa disamakan dengan mereka. Oh si fulan karakternya begini. Oh dia yang begini. Jadi harus mengenali dulu karakter anak secara detail lah. Jadi ibaratnya kalau misalnya antum agak matanya berat dikit, besar dikit, berarti langsung ngedrop itu mungkin. Secara seperti itu, secara psikis. Makanya mereka sensitif sekali, mudah tersinggung. Makanya kalau saya ngajar mereka itu lebih banyak tersenyum gitu. Iya. Itu bagian dari cara mengajar. Mengajarnya begitu. Masya Allah. Nah, Ustadz, kalau di sini apakah hanya tunarungu saja? Apa juga tunanetra juga diwadahi dan sebagainya? Kita Basnas Bazis DKI Jakarta ke depan bukan hanya tunarungu yang kita buatkan pesantren dalam hal ini ataupun pusat pendidikan, tapi semuanya. Cuma dalam hal ini ya sementara kita sekarang baru khusus untuk merangkul teman-teman tunarungu dulu. Oke. Ya karena juga kan sebenarnya kalaupun ya insya Allah nanti kan sahabat rukun melihat kemudian bisa menyampaikan lebih ke khalayak ramai. Akan banyak gitu kan, misalnya santri-santri yang ikut juga daftar dan sebagainya, juga itu kan butuh sumber daya manusianya juga ya Ustaz ya. Karena kalau di Jakarta sendiri untuk pesantren kayak tunanetra sudah ada, ya kan, pesantren tunadaksa sudah ada. Yang belum ada tuh tunarungu di Jakarta ini. Memang belum ada ya. Dan di Indonesia baru sedikit, berhitung jari lah beberapa gitu. Ibaratnya itu menjadi tanggung jawab kita nih sahabat rukun nih. Iya. Memang Basnas alhamdulillah sudah membuat pesantren, tapi juga kita sebagai muslim, sesama muslim bertanggung jawab juga untuk menginfokan. Mungkin kalau misalnya memang pengen daftar di sini tiap tahun terbuka, Ustaz? Terbuka. Ya. Terbuka sama halnya seperti pesantren pada umumnya setiap di awal tahun. Lebih ke pemberkasan dan sebagainya. Ada syarat khususnya untuk membaca atau bagaimana? Nanti kita ada tes IQ seperti itu, karena kan di sini kita khusus tunarungu ya. Karena kebanyakan mohon maaf tunarungu itu ada yang gandanya, ada yang mohon maaf yang IQ-nya low begitu, ada yang keterbelakangan mental juga. Makanya kita tidak menerima itu, kita khusus tunarungu di sini. Karena agar pendidikannya bisa langsung kena maksimal gitu dan sesuai dengan apa yang kita targetkan buat ke depannya. Ada berapa biaya yang harus dikeluarkan? Di sini semuanya gratis. Gratis? Gratis. Alhamdulillah.
Jadi ibaratnya buat sahabat rukun yang kebetulan ingin mendaftarkan keluarganya, saudaranya, itu bisa langsung ke sini. Bisa langsung datang ke sini atau mengunjungi media sosial kita ya di Pesantren Difabel Bazis, ada di Instagram. Dan itu nanti ketika nanti ada sesuai dengan apa namanya pemberkasan yang di sini, itu bisa masuk dan sudah mulai langsung bisa menjadi santrinya, Ustaz. Bisa santri. Wow, alhamdulillah. Dan ini kita Basnas Bazis DKI Jakarta mengambil peran untuk mewakili kaum muslimin di Indonesia umumnya, khususnya di Jakarta. Karena kita pendidikan ini kan fardu kifayah ya. Kalau misalkan tidak ada yang memfasilitasi mereka, kita semua yang berdosa nih. Iya. Kita semua yang berdosa. Mereka tidak mengenal agama, tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal Allah. Kalau tidak ada satu lembaga, belum ada lembaga swasta ya kan. Ya, makanya kita sebagai lembaga semi pemerintah, dalam hal ini Basnas Bazis DKI Jakarta, mengambil peran itu, mengambil juga peran dari kaum muslimin, ya, biar dosa yang lain juga gugur gitu dengan apa yang kita. Tapi bukan berarti kalau misalnya gugur habis itu abai ya. Maksudnya kalaupun sudah menjadi fardu kifayah, antum-antum ya gitu kan, kita tetap bertanggung jawab untuk sesama muslim, support dan mengubah stigma negatif yang ada di masyarakat, apalagi keluarga biasanya. Kenanya di keluarga, Ustaz, psikisnya, Ustaz. Jadi kalau misalnya masyarakat mungkin teman-teman yang berkebutuhan khusus ini yaudahlah abailah ibaratnya karena memang tidak interaksi, tidak sering dan segala macam, keluarga yang justru menjadi yang dominan gitu kan, bagaimana pengaruh tentang pembelajaran ketuhanan, keyakinan, kemudian pendidikan sosial gitu ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya pesantren ini sendiri kan memang menjadi cikal bakal untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus pesantren tahfidz difabel. Nah, Anda bertanya sama antum nih, kenapa antum mau ibaratnya? Kan banyak Ustadz yang mungkin bisa dakwahnya di bidang yang lain, ke wilayah yang lain. Kenapa antum mau untuk fokus di wilayah di bidang dakwah di sini? Iya. Dulu memang saya bertahun-tahun lah ya, dari tahun 2016 selesai dari pesantren, itu ya fokusnya di pesantren pada umumnya ya. Pernah juga menjadi mudir mahad gitu kan, pesantren tahfidz, jadi ketua yayasan gitu kan, ya guru Al-Qur'an, guru bahasa Arab gitu kan. Kenapa alasan saya mau di sini? Ya tadi itu alasannya. Karena kalau misalkan bukan saya ya yang Allah berikan kemampuan, ya Allah berikan hidayah untuk bisa berdakwah di teman-teman tunarungu ini, siapa lagi? Ya siapa yang mau? Karena belum ada Mas. Ya, siapa yang nuntun mereka nanti buat ke surga? Iya. Dan saya insya Allah wakafkan diri saya, mungkin ini jalan dakwah saya ini. Ini kontribusi saya buat agama dan juga buat bangsa. Seperti insya Allah. Karena ya Indonesia yang begitu luas, provinsinya banyak. Tapi pesantrennya bisa terbilang angka ya, bisa terbilang jari ya. Terbilang jari. Ada berapa sih Sat perkiraan yang antum tahu Sat pesantren untuk tunarungu? Indonesia kurang lebih ya sekitar 4 ya sampai 5 lah. Hanya 4 sampai 5. Yang kami ketahui. Itu sebagian besar di Pulau Jawa sih. Berarti yang Sumatera, Makassar itu belum terwadahi itu ya. Terwadahi sebagian besar belum. Ada pendidikan di sini Ustaz untuk mungkin sahabat rukun yang ingin mewakafkan dirinya untuk berdakwah juga mendirikan pesantren yang sama tapi di daerah-daerah? Nah, sangat bisa. Karena di sini kita bukan hanya menjadikan sebagai pusat pendidikan untuk teman-teman tunarungu, tapi juga pusat pelatihan gurunya. Oh, gurunya juga dilatih di sini. Karena kita belum bisa ya mewadahi semua ya seluruh Indonesia karena tempatnya terbatas ya kan. Oleh karenanya dengan apa kita bisa menjangkau semuanya ya dengan mencari putra-putra daerah di seluruh provinsi Indonesia untuk belajar bagaimana pengelolaan pesantren difabel, pengajarannya biar mereka nanti pulang ke daerah masing-masing bisa mendirikan pesantren. Dan itu juga tidak dipungut biaya ya. Tidak dipungut biaya sama sekali. Masya Allah. Jadi menjadi ruang dakwah sendiri buat sahabat rukun ya. Kalau yang misalnya ingin mendirikan pesantren dengan metode segala macam, belajar di sini gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini bisa menjadi jariah ya, kebermanfaatan bagi orang banyak sebagai masyarakat mayoritas nih kita di Indonesia, masyarakat muslim. Luar biasa. Nah, Ustadz, ini agak balik lagi nih Ustadz. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja Ustadz ya. Boleh gimana? Kalau misal tadi pendidikan pesantren itu kan dari bangun tidur,
kemudian mengaji, kemudian sekolah. Nah, kalau di sini gimana secara proses belajar mengajar, secara apa pembelajaran apa aja? Ya, kalau untuk kegiatan anak-anak secara umum kurang lebih sama ya, sama seperti pesantren pada umumnya. Anak-anak ya bangun pagi sebelum subuh, sholat tahajud sekitar 3:30, ya kan, sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh anak-anak menghafal Quran, ya sampai jam 6:30. 6:30 sampai 8:30 mereka piket pagi, sarapan segala macam. Kalau selain bulan Ramadan, masuk lagi 8:30 sampai jam 11 siang. Siang nanti istirahat, nanti masuk lagi jam 1, itu ada kelas lagi sampai asar. Ya, jadi memang full ya Ustaz ya? Full kegiatan. Ya bener-bener rasa pesantren banget ya? Cuma durasinya dia nggak lama, Mas. Iya. Karena ya mereka ini tidak, fokusnya tuh tidak bisa lama seperti kita ya. Iya. Tadi itu. Sebenarnya kita juga kurang fokus sebenarnya, ya kan? Apalagi kalau memang teman-teman ya karena harus matanya yang fokus, jadi kan mudah lelah. Sama kayak kita mudah membaca gitu kan, tidak bisa lebih lama gitu kan, karena efek kita daya baca kan terbatas gitu ya. Dan untuk ilmu yang lainnya kita juga ajarkan ya, ilmu Islam seperti dari fikihnya, dari kitab-kitab kontemporer lah ya, ulama Syafi'iyah seperti itu, kitab Sirah Nabawiyahnya seperti itu. Ada nggak sih Sat kegiatan-kegiatan seperti pesantren lain yang akhirnya ke sosial masyarakat atau ke misalnya perlombaan gitu? Oh iya, kita selain itu juga ada ekstrakurikuler juga di sini. Oh, ada juga ekstrakurikuler? Ada juga. Di sini ada bela diri yang sudah berjalan, ada tata boga. Oh. Nah, jadi anak-anak sebagian besar sih pada senang masak ya, karena membuat seperti apa namanya snack-snack seperti itu, kue-kue gitu. Nah, itu kan ibaratnya menjadi skill buat santri juga ya Sat ya. Masya Allah. Nah Ustadz, biasanya santri atau misalnya siswa lah ya, bahkan di santri dalam satu asrama yang ketemunya sama temannya itu aja, pasti ada namanya konflik, berantem, bahkan sama ustadznya kadang juga kesel, sebel. Itu treatmentnya bagaimana Sat? Iya, ini jadi luar biasa ya, tantangan buat kita ya, karena pengalaman kita biasanya menangani santri pada umumnya ini yang anak-anak khusus gitu ya, dalam sisi kemampuannya seperti itu. Ini biasanya mereka ini Mas, ketika sama teman, ini kalau berantem ya, kadang ngambek-ngambekan, itu mereka tuh lama sembuhnya, lama rujuknya. Itu bisa sampai ya 1 minggu itu. Padahal mungkin kita sudah mencoba untuk mengakurkan gitu ya. Tapi tetap lebih lama tadi itu, karena mereka itu lebih sensitif ya, gampang tersinggung gitu. Makanya itu yang butuh kita ekstra berulang kali menyampaikan tidak baik hal seperti itu. Jadi harus lebih banyak ngobrol empat mata dengan mereka. Nasihatnya juga nggak bisa langsung instan berubah gitu kan, harus berulang-ulang dan kesabaran ya. Nggak bisa, harus kesabaran ya, harus diajak ngobrol seperti adik gitu. Makanya ketika saya menasihati mereka itu, pertama saya sampaikan, saya ini kakak kalian gitu. Jangan anggap seperti orang lain. Saya sayang semua sama kalian. Baru tuh mereka tuh terbuka tuh. Saat ini laporan semua kan? Iya. Pusing lagi tuh kalau laporan, namanya curhat ya. Kalau mereka belum menemukan orang yang nyaman buat untuk curhat, mereka nggak akan cerita, Mas. Dan mereka itu akan tahu dari mimik kita, oh orang ini nih tulus nih dengan kita. Oh orang ini ikhlas nih ngajarin kita. Itu mereka bisa ngelihat gitu. Nggak tahu kenapa. Seperti itu memang. Dan saya juga kadang bingung gitu ya. Kok bisa begitu? Dan itu tapi saya rasakan. Jadi nggak bisa semua orang dia bisa cerita atau bisa tanya. Bahkan hal yang sekecil apapun mereka nggak mau. Kecuali memang yang orang yang dia, oh ini sudah, ini nyaman dengan dia. Iya. Memilih lah, selektif ya. Selektif. Karena kelihatan dari wajah itu. Oh ini marah. Walaupun ya mereka nggak mendengar, tapi kelihatan dari wajah kita. Oh ini marah nih sama saya nih. Oh orang ini kayaknya nggak suka nih sama saya. Dan itu mereka lebih peka. Itu yang luar biasa itu anak-anak itu. Nah ngomongin masalah perbedaan secara pola pikir, Sat. Nah kalau daerah-daerah, misalkan daerah kan ngaruh ya sama pola pikir ya. Betul. Kalau yang di sini sementara, apakah memang di wilayah Jakarta sekitar sini atau memang sudah tersebar di Jawa-Jawa yang datang ke sini, Sat? Iya. Untuk sekarang sih baru Jabodetabek ya. Oh, baru Jabodetabek sini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya menerima dari luar daerah. Tapi sebenarnya kan open aja gitu ya. Open aja seperti itu. Tapi kita lebih mengutamakan dulu yang di daerah Jabodetabek. Iya, ibaratnya secara perlahan dulu gitu. Nah, Ustadz, yang paling sulit nih untuk mengajar kepada santri itu pelajaran apa sih, Ustadz?
Ini yang biasanya pelajaran yang banyak istilahnya ya. Kayak misalkan kayak fikih seperti itu. Oh, fikih justru ya, bukan Iya. bukan baca bukan menghafal Al-Qur'an ya berarti. Bukan Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an ya udah dengan melihat langsung diisyaratkan itu sudah selesai. Tapi kalau fikih ya misalkan kita menjelaskan tentang makna toharoh gitu kan. Ya toharoh itu apa sih secara makna ya kan? Membersihkan dari hadas dan najis gitu kan. Hadas itu apa? Najis itu apa? Ya kan? Hadas itu kotoran yang tidak terlihat, ya kan? Seperti apa tidak terlihat itu? Mereka belum paham. Jadi butuh 2 sampai 3 langkah menjelaskan kepada mereka, ya. Pertama menjelaskan pengertiannya, belum paham, ya. Memberikan contohnya. Kalau belum paham juga harus dengan media seperti itu. Jadi butuh ekstra. Iya, itu ekstra ya. Ekstra. Kita kira itu justru malah yang bahasa isyarat dengan membaca Al-Qur'an itu. Karena kan kalau membaca agak susah kan, karena kan detail, kemudian dari ustadznya juga harus melihat apakah nanti ada kelewatan atau tidaknya gitu. Dari sisi mungkin motorik ya gerakan, mungkin Al-Quran di awal-awal mereka masuk sini sebulan 2 bulan tuh Al-Quran yang pertama selesai. Karena tangannya belum terbiasa. Iya, untuk bahasa isyaratnya. Isyarat Al-Quran belum terbiasa. Bisa alhamdulillah sudah lihai mereka. Perlu nggak buat kita untuk belajar bahasa isyarat? Harus. Wajib kalau bisa. Karena mau tidak mau pasti kita akan berkomunikasi dengan mereka. Ya kan? Dan mereka teman-teman tunarungu ini ketika sudah menemukan atau bisa berkomunikasi, berkenalan dengan orang yang bisa bahasa isyarat, itu mereka sudah sangat bahagia gitu. Oh, ternyata dunia ini bukan hanya untuk mereka yang bisa bicara doang loh gitu. Saya juga ada kok yang bisa bahasa saya seperti itu. Makanya itu untuk menumbuhkan rasa kebahagiaan mereka, rasa percaya diri mereka, bahwasanya mereka bisa bersosialisasi secara umum seperti pada umumnya. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kalau misalnya tidak saling memahami, dari segi bahasa juga tidak saling mengerti ya Ustaz ya? Akan ada bahasa tak kenal maka kata sayang. Iya betul. Masya Allah, Ustaz kasih kita mungkin tips buat sahabat rukun yang kebetulan memang punya saudara yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan secara dasar? Kan kalau misalnya untuk langsung ke sini kan perlu proses mungkin ya dari keluarga, rembukan seperti apa. Tapi mengajar dasarnya Ustaz. Iya. Pertama kami ingin sampaikan untuk teman-teman rukun ya yang di keluarganya, anggotanya memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunarungu. Pertama hal yang harus dibangun adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Bahwasanya tidak mungkin Allah memberikan sesuatu itu pasti tanpa ada hikmah. Ya. Dan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Ya kan? Makanya ketika Allah menganugerahkan anak-anak yang istimewa ini, ya, kita harus belajar, ya kan? Bahwasanya ternyata mereka ini bukan hanya sebagai tanda kutip ya, di Indonesia ini kan menganggapnya mereka itu beban. Tapi bahkan bisa menjadi anugerah. Bahkan sebuah kebanggaan. Santri kita nanti ini tanggal 13 besok hari Kamis ini akan bertemu dengan 100 delegasi dari ASEAN. Wow. Dalam acara halal food ya ASEAN. Besok di Hotel Borobudur itu. Dan mereka akan berkomunikasi dengan 100 delegasi dari ASEAN. Luar biasa, Masya Allah. Nah, itu yang justru tidak banyak masyarakat yang tahu itu seperti itu ya. Mereka itu, yang saya bilang, bukan anak berkebutuhan khusus, tapi berkemampuan khusus. Tergantung bagaimana mengarahkannya gitu ya. Hanya untuk orang tua, ya, jangan risau, ya, bahwasanya mereka itu bisa. Ya, termasuk Anda juga sebagai orang tua, bisa, mampu, ya, untuk menjadikan anak-anak Anda, anak-anak yang istimewa, yang luar biasa, yang bisa membanggakan untuk agama dan negara. Amin, amin. Nah, satu lagi, kalau misalnya tadi pingin dapat informasi lengkap seputar kegiatan di sini dan ingin mendaftar di sini, gimana, Seth? Kalau misalkan langsung ya bisa mengunjungi di media sosial kita di Basnas Bazis DKI Jakarta, ya di Instagramnya, atau juga bisa follow langsung Instagram pesantren kita, Pesantren Tahfidz Difabel Bazis. Ya, di situ ada nomor kontaknya, atau bisa langsung datang ke sini. Ya, ini letaknya di Lebak Bulus, ya Jalan Manunggal, persis sebelah kantor Lurah Lebak Bulus, persis sebelah. Itu boleh datang ke sini dan silaturahmi, ibaratnya untuk pendaftaran juga. Pendaftaran, tanya silahkan. Masya Allah. Dan itu terbuka luas. Terbuka luas. Gratis. Gratis.
Masya Allah. Dan ini juga kan Basnas itu merupakan pengelolaan dari dana umat juga ya. Betul. Artinya ini menjadi kebermanfaatan yang luar biasa bagi sahabat rukun yang kebetulan mengeluarkan sebagian rezekinya untuk zakat dan sebagainya juga di Basnas. Di Basnas Bazis DKI Jakarta. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ayub atas Akbar. berkenannya silaturahmi di sini dan sharing bersama sahabat rukun. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa disebarkan kepada halayak ramai dan untuk umat juga tentunya. Masya Allah. Sahabat rukun, jangan lupa untuk di-subscribe tentunya. Yang belum subscribe, subscribe deh. Biar kita bisa semangat lagi untuk mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat, insya Allah yang narasumber yang juga cerdas, dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga di-share tentunya. Syukran Ustadz Ayub. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.